Selamat datang di channel Informasi Dunia. Pernahkah Anda berhenti sejenak dan merenungkan bagaimana sebenarnya bumi ini dapat menopang kehidupan kita? Di tengah hiruk-pikuk modernisasi dan krisis lingkungan yang kian nyata, seringkali kita lupa akan pahlawan senyap yang tak pernah meminta penghargaan. Tumbuhan. Mereka adalah arsitek utama planet kita, fundamental bagi setiap hembusan nafas yang kita ambil, dan setiap tetes air yang kita minum. Dalam narasi video ini, kita akan menyelami lebih dalam tentang peran vital tumbuhan. Dari mekanisme fotosintesisnya hingga dampak globalnya dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Bersiaplah untuk sebuah perjalanan mendalam yang akan mengubah cara pandang Anda terhadap alam di sekitar kita, memahami mengapa tumbuhan bukan hanya sekadar elemen penghias, melainkan garda terdepan penyelamat bumi. Sejarah kehidupan di bumi tidak bisa dilepaskan dari evolusi tumbuhan. Jauh sebelum manusia ada, miliaran tahun yang lalu, organisme mirip tumbuhan purba seperti Cyanobacteria mulai melakukan fotosintesis, mengubah atmosfer bumi yang kaya karbon dioksida menjadi kaya oksigen. Proses revolusioner ini menciptakan kondisi yang memungkinkan berkembangnya bentuk kehidupan kompleks, termasuk hewan dan manusia. Seiring waktu, mulailah muncul tumbuhan lain seperti lumut, pakis, kemudian tumbuhan berbiji, dan akhirnya tumbuhan berbunga muncul menutupi daratan dengan hutan-hutan lebat yang mengubah iklim global secara drastis, mengatur siklus air, dan membentuk tanah yang subur. Peran fundamental ini diakui oleh para naturalis awal seperti Alexander von Humboldt yang di abad ke-19 memahami interkoneksi kompleks antar organisme dan lingkungan, meletakkan dasar bagi ilmu ekologi modern. Pada intinya, keajaiban tumbuhan terletak pada proses fotosintesis. Ini adalah proses biokimia yang memungkinkan tumbuhan, alga, dan beberapa bakteri mengubah energi cahaya matahari, air, dan karbon dioksida menjadi glukosa, makanan, dan oksigen. Tanpa fotosintesis, sebagian besar kehidupan di bumi tidak akan ada, karena tumbuhan berfungsi sebagai produsen utama yang menopang seluruh rantai makanan. Mereka menyerap karbon dioksida dari atmosfer melalui pori-pori kecil yang disebut stomata pada daunnya, menggunakan pigmen klorofil untuk menangkap energi matahari, dan kemudian mengubahnya menjadi energi kimia yang tersimpan dalam karbohidrat. Lebih dari sekadar menghasilkan makanan dan oksigen, proses transpirasi dari tumbuhan juga berperan penting dalam siklus air global, mengembalikan uap air ke atmosfer yang kemudian membentuk awan dan hujan, menjaga ketersediaan air bersih di berbagai ekosistem. Data dan statistik terbaru semakin menggarisbawahi urgensi peran tumbuhan. Hutan tropis misalnya dikenal sebagai paru-paru dunia karena kemampuannya menyerap miliaran ton karbon dioksida setiap tahun, membantu mitigasi perubahan iklim. Studi dari jurnal Nature pada tahun 2020 menunjukkan bahwa hutan di seluruh dunia menyerap sekitar 7,6 miliar metrik ton karbon dioksida setiap tahun, mengkompensasi sekitar 30% emisi karbon global yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Ironisnya, di saat yang sama, deforestasi global masih berlangsung dengan kecepatan mengkhawatirkan. Dengan perkiraan hilangnya area hutan seluas lapangan sepak bola setiap 6 detik, menurut data dari World Resources Institute. Tahukah Anda bahwa satu pohon dewasa dapat menghasilkan oksigen yang cukup untuk 2 orang selama setahun, sekaligus menyaring polutan udara seperti ozon dan partikel halus? Ini menunjukkan bahwa investasi pada pelestarian dan penanaman kembali hutan adalah investasi langsung pada masa depan dan kesehatan planet kita. Dampak dan implikasi keberadaan tumbuhan menyentuh setiap aspek kehidupan kita. Secara lingkungan, tumbuhan adalah benteng utama melawan perubahan iklim. Mereka tidak hanya menyerap gas rumah kaca, tetapi juga mengatur suhu lokal melalui efek pendinginan yang dikenal sebagai evapotranspirasi. Dari segi sosial, hutan menyediakan rumah bagi jutaan komunitas adat, menawarkan sumber daya pangan, obat-obatan tradisional, dan bahan bangunan yang esensial. Secara ekonomi, industri berbasis tumbuhan seperti pertanian, kehutanan berkelanjutan, dan ekowisata menyumbang triliunan dolar bagi perekonomian global.
menciptakan jutaan lapangan kerja. Namun, tantangan besar tetap ada, termasuk laju deforestasi yang belum terbendung, kebakaran hutan yang semakin sering dan intens akibat perubahan iklim, serta penyebaran hama dan penyakit yang mengancam keanekaragaman hayati tumbuhan. Kehilangan keanekaragaman hayati ini berpotensi memicu konsekuensi jangka panjang yang serius, termasuk keruntuhan ekosistem, kelangkaan air bersih, dan krisis pangan global yang tak terbayangkan dampaknya. Beruntung, ada banyak contoh nyata dan studi kasus yang menunjukkan bagaimana tumbuhan dapat menjadi solusi konkret. Proyek Great Green Wall di Afrika misalnya adalah inisiatif ambisius untuk menanam pohon di sepanjang Sahel guna menghentikan perluasan gurun Sahara, sekaligus memberdayakan masyarakat lokal dengan menciptakan sumber penghidupan baru. Di Indonesia, berbagai program restorasi ekosistem gambut yang rusak melalui penanaman kembali jenis-jenis tumbuhan lokal terbukti sangat efektif dalam mencegah kebakaran hutan dan mengurangi emisi karbon. Kisah sukses juga terlihat dalam pengembangan pertanian agroforestry, di mana penanaman pohon digabungkan dengan tanaman pangan, meningkatkan produktivitas lahan, menjaga kesuburan tanah, dan memberikan ketahanan pangan bagi petani kecil. Pembelajaran penting dari semua ini adalah bahwa solusi berbasis alam tidak hanya efektif secara ekologis, tetapi juga berkelanjutan secara sosial dan ekonomis, asalkan melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat. Melihat ke masa depan, peran tumbuhan akan menjadi semakin krusial dalam menghadapi tantangan global yang kompleks. Inovasi bioteknologi memungkinkan kita mengembangkan tumbuhan yang lebih tahan terhadap kekeringan atau hama, serta kemampuan tumbuhan untuk membersihkan tanah yang tercemar fitoremediasi. Konsep carbon farming atau pertanian karbon yang fokus pada peningkatan penyerapan karbon di tanah melalui praktik pertanian regeneratif menunjukkan potensi besar untuk mitigasi iklim. Lebih dari itu, pemahaman kita tentang bagaimana tumbuhan berkomunikasi, beradaptasi, dan berinteraksi dalam ekosistem akan terus berkembang, membuka jalan bagi solusi-solusi baru yang belum terbayangkan. Mari kita sadari bahwa masa depan bumi sangat bergantung pada bagaimana kita menghargai dan berinteraksi dengan dunia tumbuhan. Sudah saatnya kita bertindak melindungi pahlawan-pahlawan hijau ini untuk masa depan yang lebih sehat dan lestari bagi seluruh makhluk hidup di planet ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.